Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan vaksin Nusantara belum memenuhi syarat uji klinis fase pertama. Di antaranya, vaksin Nusantara tidak memenuhi aspek good manufacturing dan good laboratory practice yang ngacu ke proses kelayakan produksi. Selain itu, antigen yang digunakan dalam vaksin tidak memenuhi standar kualitas sebelum disuntikan ke tubuh manusia. Kapan sekarang, berbagai aspek yang dikatakan tadi good clinical trial, GMP-nya untuk produksi vaksin tersebut juga belum memenuhi, bahkan proof of concept-nya juga belum. Jadi, dan hasil uji kliniknya tersebut juga dikaitkan dengan keamanan, efektivitas dikaitkan dengan kemampuan potensi imunogenisitasnya meningkatkan antibodi juga belum meyakinkan, sehingga memang belum bisa melangkah. Ya. Tapi silakan, ya kami tidak menghentikan, silakan diperbaiki proof of concept, kemudian data-data yang dibutuhkan untuk pembuktian kesahihan validitas dari tahap 1 clinical trial, barulah kalau itu semua ini baru kita putuskan apakah mungkin untuk melangkah ke fase selanjutnya. Kepala BPOM dalam pernyataan tertulis bahkan menyebut sebanyak 71,4% sukarelawan vaksin Nusantara mengalami kejadian tidak diinginkan atau KTD. Senada dengan BPOM, Ikatan Dokter Indonesia meminta peneliti vaksin Nusantara untuk memperbaiki uji klinis fase pertama. Setiap peneliti juga harus berpedoman pada prosedur keilmuan yang berstandar internasional, termasuk rekomendasi dari BPOM. 3 hal ya tentang vaksin ya, keamanan, kemudian khasiat atau efikasi, kemudian kualitas karena dia menghasilkan imunogenitas yang baik, itu harus terkonfirmasi dengan baik dari hasil uji klinis fase pertama. Kalau tidak ada konfirmasi yang cukup, yang baik, yang dianggap memadai, maka peneliti diharapkan melakukan koreksi, melakukan revisi pada fase klinis tingkat pertama. Sementara sejumlah anggota Komisi 9 DPR mengikuti uji klinis fase kedua di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu siang. Para anggota DPR diambil sampel darahnya untuk selanjutnya diolah dengan sistem dendritic cell, yang setelah 7 hari dimasukkan kembali dalam tubuh. Sebenarnya perdebatan yang panjang sekali waktu itu, kurang lebih hampir 10 jam, bahkan 11 jam ya, dari pagi sampai malam, sudah menyepakati bahwa tidak ada alasan apapun untuk proses uji klinis tahap 2 ini ditunda atau ditahan. Karena memang kalaupun ada beberapa perlu perbaikan, itu perbaikan yang bisa dilakukan tanpa harus menahan uji klinis tahap 2. Dan Badan POM juga sudah setuju di situ, walaupun memang perdebatannya panjang. Kenapa kami bilang Badan POM setuju? Karena itu kesimpulan rapat itu bersifat mengikat. Uji klinis di RSPAD Gatot Subroto, dan kenapa tempat juga dipindah ke RSPAD ini juga salah satu rekomendasi dari Badan POM, dan menurut para peneliti juga sudah diperbaiki berbagai catatan Badan POM, tentu tidak ada alasan lagi untuk kami tidak mendukung dan kami juga menjadi relawan. Menanggapi kritikan, peneliti utama vaksin Nusantara menyebut vaksin Nusantara memiliki perbedaan dari vaksin COVID-19 lainnya karena dibuat dari sel tubuh penerima vaksin. Selain itu, proses vaksinasi juga tidak memakan waktu lama dan biaya yang bersaing dengan vaksin COVID-19 lainnya. Jadi protein ini yang kita kenalkan ke sel darah putih itu. Kita kenalkan selama 2 hari, jadi tadi 5 hari dibiarkan, 2 hari dikenalkan. Setelah itu maka sel darah putih kita akan mempunyai memori terhadap virus COVID-19. Sehingga pada saat tubuh kita masuk virus COVID-19, tubuh kita sudah lebih siap untuk menghadapi COVID-19 ini karena dia sudah tahu dan sudah kenal. Vaksin Nusantara adalah kandidat vaksin COVID-19 berbasis sel dendritik yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Vaksin ini pengembangannya bekerja sama dengan produsen obat kanker berbasis sel dendritik di California, Amerika Serikat. Tim Liputan, Kompas TV.